Kita coba diskusikan ini terkait dengan fungsi komposisi fungsi inverse ya, bab yang kedua. Jadi yang pertama ini kita lihat terkait dengan aljabar suatu fungsi ya. Oke, ini sebagai motivasi bisa mungkin kalian baca, kemudian tujuan pembelajaran kita ini ya kan, kemudian peta konsep akan kita gunakan ini selama belajar tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse ini. Oke, pertama kita lihat terkait dengan aljabar suatu fungsi ya. Jadi dalam bilangan real ya kan, kita sudah mengenal beberapa operasi aljabar, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian ya kan. Nah, gitu juga dengan perpangkatan. Operasi aljabar ini juga diterapkan dalam sebuah fungsi, misalnya fungsi fx dan fungsi gx ya kan. Jadi misalkan untuk penjumlahan diketahui sebuah fungsi fx dan gx, maka untuk operasi f tambah gx ini sama aja dengan fx tambah gx. Gitu juga untuk selisih ya, pengurangan f dikurang gx, maka fx dikurang gx. Gitu juga untuk perkaliannya, f dikali gx itu sama dengan fx dikali gx. Gitu juga untuk pembagian ya, fx dibagi gx gitu. Oke, contoh biar lebih mudah kita memahaminya. Misalkan diketahui sebuah fungsi fx sama dengan x tambah 2 dan gx-nya 2x kurang 1, maka tentukanlah penjumlahannya, pengurangannya, perkaliannya sama pembagiannya. Jadi untuk penjumlahannya f tambah gx, maka fx tambah gx. Fx-nya tadi apa? X tambah 2. Gx-nya apa? 2x kurang 2. Maka penjumlahannya x tambah 2x 3x, 2 ditambah min 1 berarti sama dengan 1. Maka f tambah gx adalah 3x tambah 1. Itu juga untuk pengurangannya, maka x tambah 2 dikurang 2x dikurang 1. X dikurang 2x berarti minus x. 2 dikurang min 1 berarti kan 2 tambah 1 sama dengan 3. Inilah berarti untuk pengurangannya. Untuk selanjutnya perkalian, f dikali gx, maka fx dikali gx, yaitu x tambah 2 dikali 2x kurang 1. Jadi caranya ini kita kalikan, depan dikali depan berarti kan 2x kuadrat ya, 2x kuadrat. Sekarang depan kali belakang, x dikali min 1 berarti min 1x. Itu juga 2 dikali 2x berarti 4x ya. Kemudian 2 kali min 1 berarti minus 2, berarti 2x kuadrat min 1x tambah 4x kan 3x, makanya tambah 3x dikurang 2. Gitu juga untuk pembagiannya ya, fx-nya gx-nya, maka inilah pembagiannya. Syaratnya yang di bawah ini tidak sama dengan 0, karena kalau 0 dia nanti tak terhingga. Oke, kemudian selanjutnya untuk contoh yang kedua, misalkan diketahui sebuah fungsi f dan fungsi g, di mana dipetakan misalkan seperti ini. Ya kan, ini namanya posisi pasangan berurut. Ya kan? Maka dari sini bisa kita tentukan f tambah g. Ya kan? F tambah g. Berarti kan dari atas ke bawah ya. Berarti kan F1-nya berarti 3 ditambah 5. Nah, nih. Ya kan? Kemudian F2-nya 4 ditambah 4. Ya kan? Kemudian F3-nya 5 ditambah 3. 8 gitu ya. Kemudian F4-nya 1 ditambah 2. Maka nilainya yang pertama tadi berarti 3 tambah 5 8. Makanya 1,8. Yang kedua tadi 4 tambah 4 8. Yang ketiga tadi 5 tambah 3 juga 8. Kemudian yang keempat tadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Maka F tambah G-nya inilah pasangan terurutnya. Itu juga untuk pengurangannya, ya kan? Untuk yang pertama tadi 3 dikurang 5, makanya 3 dikurang 5. Yang kedua 4 dikurang 4. Kemudian yang ketiga 5 dikurang 3. Yang keempat baru 1 kurang 2. Maka kita operasikan F dikurang G-nya berarti 3 kurang 5 min 2. 4 kurang 4 0. Ya kan? 5 kurang 3 2. 1 dikurang 2 sama dengan min 1. Gitu juga untuk perkalian ya. Yang pertama ya kan, yang pertama 3 kali 5, yang kedua 4 kali 4, ya kan, sampai yang keempat 1 kali 2, maka nilainya seperti ini gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, kemudian contoh yang ketiga, misalkan diketahui sebuah fungsi fx ini, kemudian pengurangannya ini, pertanyaannya berapa fungsi gx-nya? Hampir sama dengan operasi yang biasanya, f dikurang gx, maka fx dikurang gx, baru kita masukkan f dikurang g-nya tadi kan ini 4x tambah 2x. Kemudian ini
maka GX-nya kita pindahkan aja ke kiri, ya kan? Ini minus jadi positif ya, berarti ini dikurang yang ini, ya kan? Baru kita kurangkan, maka GX-nya sama dengan 1 dikurang nggak ada, min 4X, min X kuadrat dikurang min 2X, makanya min 3X kuadrat gitu. Nanti misalnya kalau ditanya nilai, berapa nilai GI1, berarti X-nya kita gantikan dengan 1, 4 dikali 1 kurang 3, 1 kuadrat gitu ya. Berarti 1 dikurang 4 dikurang 3, berarti jawabannya minus 6 misalnya kalau ditanya nilai gitu ya. Oke, secara sederhana ini latihannya yang akan kalian kerjain, ya kan? Ini tentukan penjumlahannya, pengurangannya, dibalik, kemudian dikali gitu ya. Oke, masing-masing fungsinya ini. Kemudian untuk yang ini fx-nya ini, gx-nya ini. Nanti cari dulu penjumlahannya, pengurangan perkaliannya. Nanti setelah ditambah dia, x-nya gantikan dengan 5 dari sini tadi ya. X-nya nanti gantikan 5, ini juga x-nya gantikan 2, ini x-nya gantikan min 1 kalian kerjain. Nah, ini juga seperti contoh yang tadi ya. Oke, bisa dipahamin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.